Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nul absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayyuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan taklim kita di dalam kitab karya Sayyidil Habib Umar yang berjudul Khuluquna, bagaimana kita mengatur akhlak kita agar kita sama dengan akhlak yang paling mulia beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, natasaddaq kulla yawmin bima tayassar wa in qalla. Kata beliau, termasuk daripada akhlak kita kepada hamba-hambanya Allah adalah kita hendaknya sering bersedekah dari sesuatu yang ringan dalam diri kita, meskipun itu sedikit. Kemudian natanaqash wa natabahath wa natruk mujadalatan man la yakunu qasduhu al-ihtida ila sabilil haqqi. Dan ingat, kata beliau, kita menjauhi, meninggalkan, menolak setiap apapun perdebatan apabila diminta oleh seseorang, selama perdebatan tadi itu menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabatil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku ini menjamin kalian mendapatkan rumah di bawah surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan. Dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah orang yang bisa menjamin kalian akan mendapatkan rumah di tengah surga. Kalau tadi kan di bawah, di tengah surganya Allah bagi mereka yang bisa meninggalkan bohong meskipun bercanda. Dan terakhir Rasul mengatakan, wa ana za'imun bi baitin fi ahlal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan aku menjamin kalian bisa mendapatkan rumah di surga yang paling tinggi bagi mereka yang akhlaknya baik. Maka jangan pernah kita tenggelam di dalam perdebatan yang kadang nggak dapat hasil. Karena perdebatan itu sekali dia punya hujah, dia punya nas, dan dia punya sifat watak yang keras, nggak bakal ketemu titiknya mau kemana. Bal tasallut alaihi hawa fala yuridu illa ayyantasira li ra'yihi mahma kana. Dan ketika kita berdebat dengan orang yang mendahulukan hawa nafsunya, maka yang ada bisa menimbulkan hawa nafsu kita. Dan ketika kita dikuasai dengan hawa nafsu, maka nggak ada lagi yang namanya ilmu. Ya, kapasitas keilmuan kita jadi hilang, akhlak kita hilang, bahasa kita jadi ngelantur, ngawur, bahasa yang kotor, yang tujuan pertama mencari kebenaran, sekarang enggak, yang ada hanya menjatuhkan. Makanya sampai disebutkan orang kalau mau debat nggak apa-apa, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan sesuatu yang baik. Maknanya itu, sekiranya setelah perdebatan itu kau dapat manfaat keilmuan, kemudian ada solusi, tidak mengikutkan hawa nafsu di situ, maka tujuan kita debat adalah al-bayan, hanya menjelaskan yang benar begini, yang benar begini. Tapi sampai kita melampiaskan hawa nafsu kepada saudara muslim, sampai keluar kata-kata kotor, waliyadzubillah, bukan ajaran Rasulullah SAW yang sebenarnya. Bahkan Sayyidil Habib beliau mengatakan, kutratun minal hawa tufsidu bahron minal ilmi. Setitik daripada hawa nafsu yang keluar, maka bisa merusak lautan ilmu yang kita miliki. Kalau sudah ngamuk, mencak-mencak, orang bakal bilang, eman ya, eman ilmunya. Hakadha. Wan nas amamuna wahidun min arba'ah. Kata Habib Umar, manusia itu di hadapan kita ada 4 macam.
Pertama, syakhsun aminun muqinan wa saddaqa mutmainnan wa habba ya'mala jaddan fi tariqi imanihi wa tahqiqi mabda'ihi. Ada seseorang itu yang sifatnya beriman, yakin atas apa yang dia imani, kemudian dia membenarkan ajaran Islam seluruhnya, mutmainnan, dirinya itu tenang, luwes, wa habba ya'mal jaddan, dan sering ingin setiap amal perbuatannya, amal ibadahnya itu sempurna, fi tariqi imanihi, di dalam jalan dia beriman kepada Allah dan merealisasikan daripada apa yang dia tangkap daripada syariat Islam. Badilan ghayatal juhdi wa aqsal mustata'. Orang ini termasuk sifatnya adalah mengorbankan apapun yang berkaitan dengan ajaran Islam semampunya, apapun yang dia miliki. Fahuwa minna wa nahnu minhu. Maka seakan-akan dia termasuk daripada golongan kita, maknanya betul-betul perhatian kepada kaum muslimin, seakan-akan kami bagian dari dia dan dia bagian dari kami. Nu'adiduhu wa nadha aydina fi yadihi sairina ala manhajihi ar-ra'il al-awwal. Kita saling bantu, tasa'ud, ta'adud, takatuf, saling bantu, saling tolong menolong, saling merangkul. Ya, kal jasadil wahid, seperti tubuh satu yang semuanya berjalan menuju satu jalan yang lurus, jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walan yuslih akhir hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Orang-orang semacam ini adalah mereka dahulu para a'immah, para sahabat, para tabi'in. Maka beliau mengatakan, dan tidak akan beruntung orang-orang akhir kecuali mengikuti keberuntungan orang-orang yang awal. Mereka kan para awail, fasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Adapun orang-orang yang terdahulu, mereka lah orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang beruntung hidupnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syakhsun arafal haqqa. Macam manusia yang kedua, ada manusia yang mengetahui, mengenal kebenaran. Wa amana bihi, dan dia beriman dengan kebenaran tersebut. Illa innahu imanun naimin fatirin yathqulu alaihi al-amal bimuqtadahu. Cuman imannya tadi itu, kapasitasnya meskipun dia beriman, imannya itu lemah. Lemas, tidur kata beliau. Kalau mau beramal masih berat. Wa yashukku alaihi al-badal fi sabilihi, apalagi untuk mengorbankan apa yang dia miliki di jalan Allah. Fahadha, maka solusinya kalau ketemu orang beginian, nad'uhu ilal amal wal jid fi sabili mabda'il haq. Kalau begitu kita ajak, kita semangati, kita kasih bagaimana fadilahnya orang berkorban di jalan Allah. Kemudian kita tunjukkan kalau apa yang kau korbankan itu nggak hilang tapi ada. Justru yang kita pakai dan kita makan ini yang tidak ada. Alladzi amana bihi wartadah, yang mana semua yang akan kita korbankan adalah sesuatu yang kita imani dan kita akan memperoleh ridhonya. Mubayyinina lahu annahu laysa al-iman bitamanni wala bitahalli walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Menunjukkan bahwasanya iman itu bukan angan-angan, bukan hanya mengatakan saya beriman, enggak. Tapi iman itu adalah amal. Ya, iman itu kepercayaan yang merasuk ke dalam hati kemudian diungkapkan dengan perbuatan, itu iman. Fa in afaqa min waflatihi, kalau dia setelah kita kasih semangat, tasji, lalu dia sadar dengan keteledorannya selama ini, wastaiqadha min subatihi, dan bangun dari tidurnya, fadzaka ma nuriduhu lahu, maka itu yang kami inginkan dari dia. Wa illa fahuwa akhuna ala kulli hal, nas'alullah lana wa lahul hidayah. Kalau misalkan dia sudah dikasih semangat, tetap aja begitu. Suruh korbankan harta di jalan Allah, nggak mau. Suruh beramal seperti ini, nggak mau. Gimana? Ya sudah. Jangan dicaci, jangan dirasani, tetap akhuna. Mereka adalah saudara kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan mereka dari keteledoran dan kemalasan di dalam berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga, syakhsun mutasyakkikun la yahtadi sabila
au mukadzibun ghairu annahu laysa bima hariba wala muawwiqa tariqad da'wah. Macam yang ketiga itu ada seseorang yang diragukan. Dia tidak mengajak kepada jalan yang benar. Ya, dia nggak ngajak. Cuman dia juga bukan pendusta. Ya, dia dibilang penunjuk jalan bukan. Atau dia adalah orang yang meresahkan sampai menjerumuskan orang juga bukan. Dan dia laisa bimahariba wala muawwiqa tariqad dakwah, bukan orang yang bisa berdakwah di jalan Allah. Fahada bainana wa bainahu ad-da'wa ila Allah bil hikmah wal mujadalah. Maka jalan kita, kata beliau, adalah antara dia dengan kita harus ada sambungan ajakan agar kembali ke jalan Allah. Dengan apa? Bil hikmah, dengan ucapan yang baik. Ada yang mengatakan al-hikmah itu strategi. Gimana caranya? Berpikir. Makanya dakwah itu keinginan. Ya, setelah itu dapat muhimmah. Apa? Tujuan, tugas, wazifah. Wal mujadalah. Kita boleh debat dengan mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Nasiru binuril haqqi wara'a in harafatin afkarihi, dan kita bisa mempelajari bagaimana cara berfikirnya dia, dan kita menjelaskan kebenarannya seperti ini. Wa nuqallibuha fi dhalam asallahu ayyanura aglahu wa yashruku fi qalbihi dhiya'al huda, dan kita bisa menjelaskan mana yang namanya sesuatu yang benar, cahaya, atau mana yang namanya kegelapan atau dhalam yang salah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dengan dipercikan kepada kita semuanya, atau orang-orang yang begitu cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syakhsun lam yaktafi bil kufri wat takdzibi bal dhalla mu'adiyan yuhawil isqata rayatil huda. Ini yang keempat parah. Siapa mereka? Orang, kata Habib, manusia yang nggak cukup dengan kekafirannya saja. Jadi kata beliau, orang ini kafir, tapi nggak cukup dengan kafirnya dia. Kafir ini sudah min akbaril kabair, paling dosa besar, yang paling besar, besarnya dosa besar. Ya, kalau ada misalkan nih, ada orang mengatakan gini, mana afdal, pemimpin yang adil tapi kafir atau yang muslim tapi khianat? Tetap kalau ngomong yang suruh milih, kalau ngomong yang suruh milih, ambil yang muslim meskipun khianat. Kenapa? Khianat sifat orang fasik. Tapi sifat kafirnya orang yang amanat tadi itu yang lebih bahaya di mata Allah. Hada min akbaril kabair. Syirik. Iya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak memaafkan, tidak mengampuni dosanya orang yang syirik. Dosa yang lain diampuni. Meskipun masih beda pendapat ya daripada tafsirannya. Ini nggak cukup dengan kekafirannya, tapi apa? Mu'adiyan, sudah kafir, musuhi agama Islam. Wat takdzib, pendustaan. Bahkan yuhawil isqata rayatil huda, berusaha bagaimana panji bendera Nabi yang sudah tertancap dalam dakwah ingin dia tumbangkan, ingin dia cabut kembali. Wa tahayyana al-furas lin-naili minal Islam wa ahlih, dan berapa banyak dia goyang orang-orang muslim dan agama Islam dengan propagandanya. Fahadha laisa bainana wa bainahu illa haddus sinan hatta yafi'a ila amrillah, dan tidak ada batasan antara kita dengan mereka kecuali hanya batasan kemanusiaan saja. Itu bukan saudara kita, nggak perlu kita sampai tasa'ud, saling bantu, nggak. Hau yaqdiyallahu amrun kana maf'ula, atau barangkali nanti Allah sadarkan mereka akhirnya masuk ke dalam jalan kita, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, dan niscaya Allah akan membantu kalian yang telah membantu agamanya Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Mulia. Wali awwalina liman walallah wa idauna liman adah walauna liman walallah. Teman kita adalah teman yang membantu Allah, dan musuh kita adalah musuh yang dia memusuhi Allah.
wa likulli man madda ila ahadin min a'da'illah yadul aun aw sanidahum nujahid fi sabilillah bi aqwalina. Dan setiap orang man madda ila ahadin min a'da'illah, yang menjulurkan tangannya dari antara kita untuk memerangi musuh-musuh Allah dengan saling membantu, maka kita akan berjuang bersama mereka bi aqwalina dengan ucapan kita, wa af'alina dengan perbuatan kita, wa amwalina dengan harta kita, wa anfusina dan diri kita. Wa dzalika huwa tariquna wa syi'aruna. Ini jalan kita, syiar kita begini. Kalau ada orang meskipun beda organisasi, tapi misi kita sama, memerangi orang kafir, mencegah bagaimana propaganda mereka, doktrin mereka, ya sudah, kita jihad bareng. Organisasi beda, silahkan. Tapi tujuan kita sama. Pakaian kita beda, gak apa-apa. Tapi tujuan kita sama. Nahtam bitarbiyati abnaina wa banatina. Kemudian setelah itu kita punya tugas apa? Kita memikirkan bagaimana pendidikan anak-anak kita, anak-anak perempuan kita, wa azwajina, istri-istri kita di rumah, wa ahlina, keluarga-keluarga kita semuanya, ala wifqi manhajit tarbiyatil qur'aniyah wan nabawiyah, agar selalu bisa berada di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang berasaskan Al-Qur'an dan hadis. Yang kita tahu banyak teledor zaman sekarang. Tarbiyah bukan lagi tarbiyah Islam. Gak usah seperti itu, masalah kesehatan aja. Nabi kalau sudah bilang begini, nggak percaya dulu. Tapi kalau penelitian orang barat yang ngomong baru percaya. Tarbiyah itu kalau Nabi yang mengatakan nggak begitu digubris. Tapi kalau psikiater, parenting yang ngomong, yang itu tajribah. Itu hanya uji percobaan, lalu ditulis, jadilah rumusan. Kalau kita tarbiyah kita adalah bersumber dari Allah yang menciptakan kita. Sekarang aneh, orang banyak ngambil produk lokal. Produk kan lokal maknanya produk otak mereka, daripada produk yang asal. Produknya kita dari Allah. Najib. Ya. Masalah khitan saja. Khitan itu bagi perempuan sunnah. Datang dokter bilang jangan. Buat medis nggak boleh. Kholas ikut medis. Jauh dari dulu sudah a'immah kita, para ulama-ulama kita, para sahabat melakukan seperti itu. Tapi nggak percaya. Baru nanti kalau cocok dengan apa yang disabdakan Nabi, baru mereka mengatakan sesungguhnya ini dulu sudah pernah disabdakan Nabi. Sudah telat. Naghrusu fi qulubihim mahabbatullah wa rasulahu, dan kita tanamkan di hati anak-anak kita semuanya tadi itu kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'zimahuma, bagaimana mengagungkan keduanya, wa ma'azzamahullah, dan apapun yang Allah agungkan daripada syiar-syiarnya. Wa tasyira ma sagharahullah, dan meremehkan apa yang diremehkan oleh Allah. Duniawi remeh di mata Allah, jangan kau agungkan. Ketemu orang kaya sampai nunduk-nunduk, ketemu ulama berkaca pinggang begini. Ulama itu ilmu ya yang Allah muliakan. Jadi ente wajib memuliakan. Harta itu, duniawi itu di mata Allah sohir, remeh. Jangan ente muliakan, ente remehkan. Sampai disebutkan lau tazinu indallahi lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah. Andai misalin aja, duniawi, harta, jabatan, semuanya itu di mata Allah ada harganya seperti sedikit saja, ada harganya. Maknanya Allah menghargai duniawi sedikit saja. Apa kata Nabi Muhammad? Niscaya Allah ya bukan la tazinu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafirun syurbatama. Begini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai duniawi itu di mata Allah berharga seperti sayapnya nyamuk. Jadi sayapnya nyamuk ini kan kecil, ditimbang aja nggak masuk, nggak ada beratnya. Andai di mata Allah ada harganya duniawi, harta dan jabatan itu seharga sayap nyamuk saja, niscaya kata Nabi, orang kafir yang tidak beriman tidak akan dapat bagian sedikit pun daripada duniawi. Ya,
Jadi andai duniawi ada harganya di mata Allah, nggak bakal dapat orang kafir itu. Orang nggak beriman nggak bakal dapat, meskipun seteguk air nggak bakal dapat. Kenapa? Masih ada kemuliaannya di mata Allah. Tapi karena memang duniawi ini nggak ada kemuliaannya, Allah nggak muliakan, maka Allah kasih kepada yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang khain, berkhianat, karena nggak ada harganya. Kif ngambil sesuatu yang dibuang oleh Allah. Ada sesuatu yang kita buang ke sampah, diambil sama inti. Kif fin aglak, kata. Mana nanti punya otak? Sama. Kemudian nakunu lahum qudwatan shalihah, maka kita harus menjadi figur buat anak-anak kita. Idh ta'lim wa dalala bil aqwal umurun nadhariyatun tudrak bil basair, sebab ajaran, doktrin, pendidikan kita kepada anak-anak kita adalah perkara yang wajib kita pikirkan dengan seksama. Wa ta'lim wa dalala bil af'al umurun badihiyatun tudraku bil absar. Kalau ucapan itu bisa masuk ke dalam hati, ucapan pendidikan itu bisa masuk ke dalam hati, adapun perangai itu bisa merasuk kepada sekujur tubuh. Ya, kalau yang namanya ayah itu mencontohkan bagaimana sholat dengan perbuatan, nggak cuma perintah dengan omongan, lebih masuk kepada anak dan istrinya daripada hanya sekedar omongan. Wa arbabul absar aktsar wa atharun nafas bima tara. Adapun orang-orang yang bisa merasuk ajaran-ajaran orang tuanya ke dalam diri mereka, nusyahid aktsar wa a'mak min athariha, maka lebih banyak dampaknya daripada yang terdapat dari omongan saja. Bima tasma' wa tatakhayyal. Nastafid min ayyi dhi fikrin aw hikmatin aw muhibatin wa nastathmir mawahibahum, maka kita ambil faedah dari apapun orang-orang yang pandai, kita ambil. Khudh ma safa wa da'il kadar, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Wala nahtakir min khalqillahi ahadan, jangan pernah meremehkan seorang pun siapapun dia. Wa bihasbi imri'in minasyarr ayyahkira akhahul muslim. Ingat, cukup kau berdosa di mata Allah kalau kau meremehkan seorang muslim saudaramu. Maka ini termasuk daripada akhlak kita kepada hamba-hambanya Allah yang lainnya. Tinggal satu pembahasan lagi, kaifa khuluquna ma'a anfusina, bagaimana akhlak kita dengan diri kita sendiri, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sudah ya, wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.